Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah kepadanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan yaitu mengenai siapa saja sih yang dikatakan sesat, ya. Sesat ini masih menerangkan Al-Fatihah, ya, masih banyak. Ya. Yang sesat itu dolin, ya. Menurut para mufasir, ya, yang Maghdubi yang dimurkai Allah itu adalah orang Yahudi, ya. Namun ini bukannya tidak terbatas dengan Yahudi. Umat Islam pun sama dengan mereka apabila sifat-sifatnya sama dengan itu, ya, pada yang telah diucapkan yang lalu. Kemudian dolin, ya, dolin itu yang sesat. Para mufasir juga sepakat yang dolin itu siapa? Nasrani, orang Nasrani. Namun tidak untuk kemungkinan, ya, umat Islam pun sama seperti Nasrani, ya, sesat jika tidak mau menuruti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak memenuhi ayat-ayat Allah. Nah, baiklah, di sini Allah Nabi Muhammad SAW berfirman, bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah SAW yaqulu fi hutbatihi, ya, bersabda dalam suatu hutbahnya, ya'madullaha wa yusni alaihi bima huwa ahlahu. Pada khutbahnya Rasulullah SAW dengan memuji nama Allah, ya, dan juga bertahmid, ya, atau memuji kepada Allah dengan juga kepada keluarganya itu, ya. Jadi semoga keluarganya itu diberikan termasuk kita, ya. Ahlahu. Umayyakulu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, may yahdihillahu fala mudhillalah. Nah, barang siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkan mereka. Nah, jadi orang yang diberikan petunjuk, mungkin seperti kita ini walaupun ada yang mengojok-ojok, cuma ini tetap tidak akan mau. Wa may yudlillahi fala hadiyalah. Dan barang siapa juga orang yang disesatkan oleh orang disesatkan lagi, nah, palah dialah tidak akan bisa memberikan petunjuk, ya. Jadi palah wa may yudlillahu, pada barang siapa orang yang disesatkan oleh Allah, palah hadiyalah, maka mereka itu tidak bisa mendapatkan hidayah. Nah, inna asdaqal hadisi kitabullah, dan sesungguhnya kalimat yang paling benar oleh kita semua yaitu kitab Allah, kitab Allah. Itu adalah kitab Allah yang paling benar. Di wasanal hudaya, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah hudaya Muhammad, yaitu petunjuknya Muhammad. Wasyarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya urusan atau perkara, ya, muhdatsatuha adalah mengada-adakannya. Nah, itu tentu dalam ibadah, ya. Dalam ibadah ini diadakan sholat subuh 2 rakaat jadi 3 rakaat, nah itu diadakan. Sholat isya 4 rakaat jadi 5 rakaat diadakan. Kullu muhdatsin bid'atun, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Nah,
Wa kulli dolalatin finnar, dan tentunya siapa yang sesat adalah masuk neraka. Nah, itu yang terjemah juga waladdallin, ya, waladdallin. Jadi surat Fatihah itu beberapa minggu saya ya menerangkan ini ya. Nah, kemudian di sini ya tentunya juga tentang ibadah. Kalau di luar ibadah itu adalah namanya, yaitu adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Dan kalian adalah lebih tahu tentang urusan dunia. Nah, ini kalau di luar ibadah, ya. Ini awalnya Rasulullah SAW juga Anas Nabi SAW marra biqaumi yuhlaquna. Itu pertama Rasulullah lewat kepada kaum yang sedang mengawinkan kurma. Ya, ini kurma disebutkan ya. Kemudian faqala Rasulullah SAW bersabda, "Lalam tab'alu la salahu." Apakah kalau kau tidak digitukan bagus itu hasilnya? Qala raja sayhal falam pamarra lahum bihim. Nah, kemudian setelah itu Anas juga melihat memeriksa, ternyata adalah jelek kalau tidak diserbukan atau dikawinkan, ya. Kurma-kurma yang bagus sekarang itu adalah dikawinkan. Nah, dikawinkan sehingga buahnya maksimal. Faqala ma limahlimu. Maka bertanya ini apa yang terjadi? Rasulullah bertanya ya kepada apa yang terjadi? Qalu kada wa kada. Ya, mereka bersabda, ini Tuhan atau Gusti yang beli Paduka dulu mengatakan gini dan gini. Ternyata qala antum alamun bimudzatusnya. Kalau memang jelek itu adalah urusan dunia, adalah urusan kamu. Silakan gitu. Nah, itu adalah mengenai persebukan kurma. Jadi teknologi pertanian itu boleh karena tidak ada urusannya dengan agama. Sekarang ada HP ya, dengan WA boleh ya, dan banyak teknologi speaker seperti ini juga adalah boleh karena antum alamu dan hukum gitu loh. Jadi urusan dunia adalah silahkan tanpa ada contoh dari Rasulullah SAW. Tapi urusan agama, nah itu yang kan sesat, ya, dolin, ya, dolin. Kemudian juga apa saja supaya kita sesat. Kata Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma tamaktu bima kitaballah wa sunnatu rasuluh. Dan kami, kata Rasulullah, meninggalkan untuk kamu dua perkara, ya, dan tidak akan sesat selamanya apabila kalian memegang dua perkara ini. Apa itu? Kitaballahi wa sunnatu rasul, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah ini adalah pegangan yang harus kita. Alhamdulillah di sini Al-Haq termasuk orang yang memegang teguh terhadap Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian di dalam surat Toha ayat 123 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwan. Ini Adam ketika di dunia, ketika di surga, ya, senang-senang dan karena dolin, yaitu mengikuti ajakan setan, maka keluarlah kalian berdua
ihbita minha jami'an, keluarlah mereka kalian berdua semuanya. Nanti di dunia itu akan di dunia itu akan terjadi ba'dukum li ba'din aduan, akan terjadi ini skenario Allah, terjadi aduan, ba'dukum li ba'din aduan, itu musuh yang satu dengan musuh yang lain. Seperti sekarang juga di sana, luar sana, permusuhan itu terjadi. Entah apa di baliknya itu, permusuhan itu saya tidak akan bisa menjelaskannya. Wa amma ya'tiyanukum minni huda, dan jika saja datang kau nanti Adam dariku kepada kalian itu dariku petunjuk, pamat tabal huda, dan barang siapa yang selalu mengikuti petunjukku itu Al-Quran, wala yudilu, maka tidak akan sesat, wala yasqa, dan tidak akan celaka. Jadi orang yang mengikuti kitab Allah yaitu Al-Quran tidak akan celaka dan juga tidak akan sesat. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatun danka, dan sebaliknya barang siapa yang berpaling dengan Quran atau min dzikri, yaitu peringatan dariku atau ayat-ayat dariku, fa inna lahu ma'isyatun, maka mereka itu adalah mendapatkan kehidupan yang sempit, dohpan yang sempit. Wa nasaruhu yaumal qiyamah ta'ama, dan nanti di hari kiamat itu akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Pada hari itu berkata salah seorang, qala ya rabbi lima salatani a'ma, kenapa ya Allah ya Rabbi kami sekarang dikumpulkan itu dalam keadaan buta, pada wa qad kunta basiron, padahal kami pada waktu itu di dunia adalah melihat, tapi sekarang buta. Kata Allah, qala kadzalika ataka ayatuna panasiyaha, kata Allah, begitulah karena kami telah mendatangkan kepadamu ayatuna, ayat kamu, panasiyataha, maka mereka itu mengabaikannya. Nah, yang mengabaikannya itu adalah akan dijadikan dalam keadaan buta. Wa kada yauma tusa, wa kadzalika yauma tusa, dan begitulah hari yang kami berikan kepadamu atau dibiarkan untuk kehidupan seperti itu, karena adalah salah kalian, salah engkau, yaitu melupakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja mungkin ya yang saya bisa sampaikan ya. Jadi dolin itu ya tidak semata-mata untuk orang Nasrani saja. Ini kita pun sama bisa, kalau ajakan Allah, ayat Allah itu dibiarkan, tidak dituruti ya. Itu saja. Yang salahnya adalah dari salah sendiri ya. Yang benarnya adalah dari Allah atau semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Aku berkata astagfirullah wa lakum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.